Bocoran A1 Super kejutan terungkap. Erick Thohir tegaskan Timnas U17 lolos ke Piala Dunia, tapi ada hal krusial yang harus diperbaiki. Kemenangan Timnas Indonesia U17 dan tiket ke Piala Dunia 2025 tak membuat Erick Thohir berpuas diri. Menurutnya, meskipun berhasil lolos, masih ada kekurangan signifikan yang perlu segera diatasi. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Breaking news, kabar gembira hari ini. Hebat dan sangat bikin bangga, Indonesia tunjukkan dominasi, resmi lolos Piala Dunia dan puncaki Grup C Piala Asia U17 2025. Jalan menuju Piala Dunia U17 sudah tergaransi total. Sementara itu, meski Korea Selatan pesta gol, nasib mereka belum aman. Simak fakta lengkapnya di sini. Top Marco Top membuat layaknya seperti merayakan hari kemerdekaan bangganya. Reaksi bangga netizen Indonesia di seluruh penjuru dunia hingga Presiden FIFA dan Presiden AFC memberikan selamat dan tepuk tangan. Oh, gini rasanya lolos tanpa jadi tuan rumah? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Benar-benar bikin geger se-ASEAN hingga mereka tak berkutik mengakuinya. Reaksi media Malaysia, Timnas Indonesia U17 kejutkan dunia, pantas masuk Piala Dunia. Lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U17 mendapat sorotan luar biasa dari media Malaysia. Timnas Indonesia U17 semakin menunjukkan kelasnya di Asia. Simak detail lengkapnya di sini. Bikin terharu dan fans Garuda Auto bahagia melihatnya. Sintayong tersenyum lebar, Nova Arianto tepati janji. Timnas Indonesia U17 resmi lolos ke Piala Dunia 2025. Dengan senyuman penuh kebanggaan, Sintayong merayakan keberhasilan Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025. Keberhasilan ini juga menjadi bukti nyata bagi Nova Arianto yang berhasil mewujudkan janjinya untuk membawa Garuda Asia melangkah ke panggung dunia. Simak fakta lengkap dan mengejutkannya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bocoran A1 Super kejutan terungkap. Erick Thohir tegaskan Timnas U17 lolos ke Piala Dunia, tapi ada hal krusial yang harus diperbaiki. Kemenangan Timnas Indonesia U17 dan tiket ke Piala Dunia 2025 tak membuat Erick Thohir berpuas diri. Menurutnya, meskipun berhasil lolos, masih ada kekurangan signifikan yang perlu segera diatasi. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Timnas Indonesia U17 berhasil meraih kemenangan telak 4-1 atas Yaman dalam pertandingan kedua di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City, Jeddah, Senin (7 April 2025). Kemenangan atas Yaman membuat Garuda Muda tampil dalam Piala Dunia U17 2025 pada 3 hingga 27 November. Skuad asuhan Nova Arianto mengoleksi 6 poin sehingga lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 dan otomatis tampil dalam Piala Dunia U17. Kendati begitu, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Ketum PSSI Erick Thohir mengultimatum tim nasional U17 Indonesia agar tetap fokus dalam Piala Asia U17 2025 Arab Saudi, meski telah mengoleksi 2 kemenangan di Grup C. Menurut dia, walau menang mengesankan 4-1 atas Yaman dalam pertandingan kedua, maka mereka harus tetap fokus menghadapi tantangan selanjutnya. Menurut dia, walau menang mengesankan 4-1 atas Yaman dalam pertandingan kedua, maka mereka harus tetap fokus menghadapi tantangan selanjutnya. Perjuangan belum selesai, tegas Erick dalam keterangan tertulis di Jakarta Selasa (8 April 2025).
Dalam turnamen tingkat Asia yang masih menyisakan banyak pertandingan dan lawan-lawan lebih berat, Erik mengimbau semua pemain tetap menjaga fisik dan mental bertanding guna meraih hasil terbaik. Garuda Muda pernah punya sejarah bagus dengan mencapai semifinal Piala Asia U16 1990 dan perempat final Piala Asia U17 2018. Hasil di Piala Asia U17 ini bisa diraih berkat kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak. Terima kasih kepada seluruh ofisial timnas, pelatih Nova Arianto, para pemain yang sudah bekerja keras, para orang tua pemain, pendukung, organisasi PSSI di seluruh Indonesia, dan tentunya pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan dukungan begitu luar biasa. Tuturnya, diketahui kemenangan atas Yaman membuat Garuda Muda tampil dalam Piala Dunia U17 2025 pada 3-27 November. Skuad asuhan Nova Arianto mengoleksi 6 poin sehingga lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 dan otomatis tampil dalam Piala Dunia U17. Ini kedua kalinya Garuda Muda tampil dalam Piala Dunia U17 setelah edisi 2023 ketika Indonesia menjadi tuan rumah dan terhenti pada fase grup. Kelolosan kali ini lebih manis karena untuk pertama kali didapatkan dari hasil babak kualifikasi. Indonesia menjadi tim Asia keempat yang memastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025 setelah tuan rumah Qatar. Dan Arab Saudi serta Uzbekistan yang sama-sama sudah mengoleksi 6 poin yang juga tiket perempat final Piala Asia U17 tahun ini. 5 jatah Asia lainnya untuk Piala Dunia U17 2025 akan diketahui pada pertandingan terakhir babak grup Piala Asia U17 2025. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Breaking news, kabar gembira hari ini. Hebat dan sangat bikin bangga, Indonesia tunjukkan dominasi resmi lolos Piala Dunia dan puncaki grup C Piala Asia U17 2025. Jalan menuju Piala Dunia U17 sudah tergaransi total. Sementara itu, meski Korea Selatan pesta gol, nasib mereka belum aman. Simak fakta lengkapnya di sini. Klasemen grup C Piala Asia U17 2025 setelah matchday kedua, timnas U17 Indonesia menang telak atas Yaman. Korea Selatan menghajar Afghanistan setengah lusin. Matchday kedua grup C Piala Asia U17 2025 telah digelar pada Senin (7 April 2025). Dua pertandingan digelar yakni Timnas U17 Indonesia melawan Yaman dan Korea Selatan lawan Afghanistan. Pada laga pertama, Timnas U17 Indonesia mampu menang telak atas Yaman dengan skor 4-1. Garuda Asia mampu unggul 2 gol terlebih dulu di babak pertama. Sepakan Zahabi Goli dari luar kotak penalti pada menit ke-15 membuka keunggulan Indonesia. Lalu 10 menit berselang, giliran Goli mengirim umpan yang berhasil ditanduk Fadli Alberto menjadi gol. Di babak kedua, Yaman sempat memperkecil ketinggalan lewat gol dari Mohamed Al-Garas. Tapi kebangkitan Yaman tak berlangsung lama setelah Indonesia mampu kill the game lewat brace Ovandra Florasta di menit-menit akhir laga. Timnas U17 Indonesia menang 4-1 atas Yaman serta memastikan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus lolos langsung ke Piala Dunia U17 2025. Pada laga lainnya, Korea Selatan mengamuk dengan mengalahkan Afghanistan setengah lusin gol tanpa balas.
Hal yang tak terlihat saat laga lawan timnas U17 Indonesia. Korea Selatan tampil begitu klinis saat laga kedua ini. Mereka unggul cepat pada menit ketiga lewat Jung Hae-jung memanfaatkan stream Mage di kotak penalti. Korea menggandakan keunggulan 6 menit berselang via sepakan Kim Ye-geon. Dalam 17 menit, Taguk Warriors Boys sudah unggul 3-0 melalui sepakan jarak jauh Kim Eun-seong. Dominasi Korea berlanjut di babak kedua, mereka kembali lahirkan tambahan 3 gol. Oh Haram mencetak gol keempat usai memanfaatkan umpan silang Jung Hae-jung pada menit ke-51. Park Byung-chan menambah keunggulan lewat tandukan kerasnya pada menit ke-66. Lalu Kim Eun-seong kembali mencetak gol kali ini lewat situasi 1 lawan 1 pada menit ke-70. Kemenangan 6-0 Korea atas Afghanistan membuat mimpi Pildun mereka masih relevan. Tapi posisi puncak klasemen grup C menjadi milik timnas U17 Indonesia. Pasukan Nova Arianto memastikan diri lolos ke fase gugur dan melaju ke Piala Dunia U17 2025. Sementara itu, satu tim dipastikan tersingkir yakni Afghanistan yang sudah mengalami 2 kali kekalahan. Seluruh tim menyisakan 1 laga, tapi klasemen tidak akan berubah bagi timnas U17 Indonesia yang sudah menggaransi posisi puncak. Hal ini dikarenakan Indonesia sudah memenangi head-to-head melawan 2 tim yang berpotensi menyamai poin mereka, Korea Selatan dan Yaman. Sehingga hasil apapun melawan Afghanistan sudah tidak akan berpengaruh kepada Indonesia. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think Top Marco Top membuat layaknya seperti merayakan hari kemerdekaan bangganya. Reaksi bangga netizen Indonesia di seluruh penjuru dunia hingga Presiden FIFA dan Presiden AFC memberikan selamat dan tepuk tangan. Oh gini rasanya lolos tanpa jadi tuan rumah? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Netizen tanah air memberikan berbagai reaksi bangga usai melihat timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kepastian itu diraih usai timnas Indonesia U17 lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 dengan meraih kemenangan atas Yaman. Kemenangan telak 4-1 atas Yaman itu diraih dalam laga yang berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Arab Saudi pada Senin (7 April 2025) malam waktu Indonesia Barat. Total 4 gol yang tercipta pada pertandingan tersebut masing-masing dicetak Zahabi Gholi 14, Fadli Alberto 25, dan Evandra Florasta 86-89. Keberhasilan ini langsung dibagikan dalam akun Instagram resmi milik Timnas Indonesia yang kemudian dibanjiri ribuan komentar dari netizen tanah air. Berbagai respon bangga disampaikan netizen, salah satunya terkait komentar terkait Timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 melalui jalur kualifikasi. Salah satu netizen bahkan memberikan rasa bangganya usai skuad Garuda Asia tampil di ajang tersebut tanpa berstatus sebagai tuan rumah. Oh jadi begini rasanya lolos Piala Dunia tanpa jadi tuan rumah, tulis akun @ukas_m. Lebih lanjut, sejumlah netizen juga turut mengapresiasi Timnas Indonesia U17 yang berhasil lolos dengan kerja keras melalui jalur kualifikasi. Dari tuan rumah menjadi peserta dengan jerih payah, selamat Garuda Muda, tulis akun @rizalwahid10. Kemarin bermain jadi tuan rumah, sekarang hasil kerja keras tim, tulis akun @ngabah.
Timnas Indonesia U17 sendiri saat ini bertengger di puncak klasemen grup C dengan memperoleh total 6 poin. Selain hasil 3 poin dari Yaman, Zahabi Gholi CS juga berhasil meraih kemenangan 1-0 saat menghadapi Korea Selatan di laga pembuka grup C. Pasukan asuhan Nova Arianto masih menyisakan 1 pertandingan terakhir menghadapi Afghanistan pada 11 April mendatang. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Benar-benar bikin geger se-ASEAN hingga mereka tak berkutik mengakuinya. Reaksi media Malaysia, Timnas Indonesia U17 kejutkan dunia, pantas masuk Piala Dunia. Lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U17 mendapat sorotan luar biasa dari media Malaysia. Timnas Indonesia U17 semakin menunjukkan kelasnya di Asia. Simak detail lengkapnya di sini. Media Malaysia ikut menyoroti Timnas Indonesia yang resmi lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Media negeri jiran itu mengakui bahwa Garuda Asia layak melaju ke babak 8 besar ajang tersebut yang menjadi syarat lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kepastian tersebut diraih tim besutan Nova Arianto usai berhasil menaklukkan Yaman pada matchday kedua grup C Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 menang 4-1 atas Yaman di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi pada Senin (7 April 2025) malam waktu Indonesia Barat. 4 gol pasukan Garuda Asia dicetak oleh Zahabi Gholi 15, Fadli Alberto 25, dan Brace Evandra Floresta 87P dan 89. Timnas Indonesia U17 hanya kebobolan 1 gol. 1 bola Yaman disumbangkan melalui gol Mohamed Al-Garas pada menit ke-52. Kemenangan atas Yaman membuat Timnas Indonesia U17 memuncaki klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin. Tim besutan Nova Arianto itu pun resmi dinyatakan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus ke Piala Dunia U17 2025. Anak asuh Nova Arianto mengawali pertandingan dengan gemilang hingga berhasil membuka keunggulan pada menit ke-15. Tendangan jarak jauh Zahabi Gholi berhasil masuk ke gawang Yaman. 10 menit berselang Indonesia kembali menambah keunggulan. Kali ini lewat gol yang dicetak Fadli Alberto usai menerima umpan dari Zahabi Gholi yang membuat kubu sang Garuda bergemuruh. Usai jeda, Yaman memperkecil ketertinggalan dengan gol tendangan penalti yang dikonversi oleh Mohamed Al-Garas pada menit ke-52. 5 menit menjelang laga berakhir, giliran Indonesia mendapat hadiah tendangan penalti dan tugas itu diselesaikan oleh Evandra Floresta. Evandra Floresta kembali mencatatkan namanya sebagai pencetak gol lewat gol keempat bagi Indonesia di penghujung pertandingan. Garuda Asia pun resmi memastikan tiket otomatis ke Piala Dunia U17 2025 menyusul tuan rumah Qatar, Arab Saudi, dan Uzbekistan. Kiprah Timnas Indonesia U17 mencatatkan sejarah pertama kalinya lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalan reguler disoroti media Malaysia, Makan Bola. Ketika Malaysia tidak tampil di Piala Asia U17 2025 ini, media negeri jiran itu mengakui bahwa Garuda Asia layak lolos ke Piala Dunia U17 2025. Indonesia layak ke Piala Dunia U17, bunyi judul artikel media Malaysia, Makan Bola.
Indonesia sukses memastikan satu tempat di Piala Dunia U17 usai melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 dengan mengalahkan Yaman, tambahnya. Terlepas dari hal itu, Timnas Indonesia U17 akan menutup laga fase grup Piala Asia U17 kontra Afghanistan pada 11 April 2025 mendatang. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that, I've been doing fine. Bikin terharu dan fans Garuda Auto bahagia melihatnya. Sintayong tersenyum lebar, Nova Arianto tepati janji. Timnas Indonesia U17 resmi lolos ke Piala Dunia 2025. Dengan senyuman penuh kebanggaan, Sintayong merayakan keberhasilan Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025. Keberhasilan ini juga menjadi bukti nyata bagi Nova Arianto yang berhasil mewujudkan janjinya untuk membawa Garuda Asia melangkah ke panggung dunia. Simak fakta lengkap dan mengejutkannya berikut ini. Ex-pelatih Timnas Indonesia Sintayong penuh senyum karena mantan asistennya, Nova Arianto, berhasil mewujudkan pesannya dengan menembus Piala Dunia U17 2025. Pada Senin dalam kurung 7 April 2025, malam waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia U17 berhasil memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025 berkat kemenangan dengan skor 4-1 atas Yaman. Gol-gol dari Zaha Bigoli, Fadli Alberto, dan 2 gol yang dicetak Evandra Florasta hanya bisa dibalas sekali oleh Yaman melalui Mohamed Algaras. Kemenangan 4-1 ini membuat tim asuhan Nova Arianto memiliki 6 poin dari 2 laga dengan sebelumnya telah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Keberhasilan menaklukkan Korea Selatan yang ditentukan lewat gol Evandra Florasta memang telah membuka jalan untuk Garuda Asia meraih hasil terbaik di Piala Dunia U17 2025. Raihan 6 poin dari 2 laga ini membantu Timnas Indonesia U17 lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus melenggang ke Piala Dunia U17 2025. Catatan impresif ini tidak lepas dari jasa Sintayong yang merupakan guru dari Nova Arianto, pelatih Timnas Indonesia U17 ini. Nova merupakan mantan asisten pelatih Timnas Indonesia di level senior ketika Sintayong masih menjabat. Sejak STY dipecat dan Patrick Kluivert ditunjuk sebagai penggantinya, Nova pun fokus sepenuhnya untuk tim U17. Ketika Sintayong dipecat pada 6 Januari 2025 lalu, Nova Arianto mengirimkan pesan perpisahan kepada sang pelatih asal Korea Selatan di media sosial Instagram. STY pun membalasnya dan menyampaikan harapannya agar timnya bisa lolos ke Piala Dunia yang mana kini telah diwujudkan. Nova, terima kasih banyak dan maafkan saya tidak bisa menemanimu sampai akhir, kata STY. Jaga baik-baik pemain kita dan pastikan mereka lolos ke Piala Dunia. Sampai jumpa lagi, terima kasih banyak untuk semuanya, tambahnya. Kini Timnas Indonesia U17 masih memiliki 1 pertandingan lagi di fase grup, yaitu menghadapi Afghanistan pada Jumat dalam kurung 11 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat mendatang. Setelah itu mereka akan menunggu lawan di perempat final Piala Asia U17 2025 yang akan diketahui dalam waktu dekat. So
I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kevin Dix akhirnya buka-bukaan soal penalti gagal di laga Timnas Indonesia versus Australia. Ini pengakuannya. Kevin Dix akhirnya berbicara terbuka soal penalti gagal yang jadi momen kontroversial saat Timnas Indonesia dipermalukan Australia. Pengakuannya mengungkapkan sisi emosional yang belum pernah didengar sebelumnya. Penasaran? Ini dia cerita lengkapnya. Bek Timnas Indonesia Kevin Dix masih menyesal karena eksekusi penaltinya gagal pada pertandingan melawan Australia. Kevin jadi eksekutor penalti pada menit ke-8 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret lalu di Sydney. Tendangan kerasnya ke sisi kanan sebenarnya gagal dijangkau kiper lawan. Namun bola tersebut justru membentur tiang gawang dan kegagalan ini tentu menjadi kerugian besar. Hasilnya skuad Garuda tumbang dengan skor 1-5 di laga tersebut. Kevin Dix menjelaskan bahwa arah bola yang dipilih sebenarnya sudah cukup baik. Dia semakin percaya diri karena menjadi eksekutor penalti andalan FC Copenhagen. Namun bola masih terlalu melebar dan justru mengenai tiang gawang. Kali ini saya tidak melihat ke arah kiper dan saya pikir penalti itu hampir sempurna. Saya menendang bola ke bagian dalam tiang gawang dengan sangat tinggi dan hampir saja sempurna, kata Kevin Dix. Pemain berusia 28 tahun ini melanjutkan bahwa kegagalan tersebut adalah risiko. Menurutnya butuh keberanian dan mental tangguh untuk menjadi eksekutor penalti. Apalagi saat mereka berada dalam tekanan tinggi dan butuh poin seperti saat melawan Sotjeroos. Tetapi saya pikir hal itu adalah bagian dari pekerjaan. Jika tidak mencoba, Anda tidak akan pernah berhasil. Anda terkadang gagal, harus bangkit dan melakukan itu. Saya telah melakukannya, jadi ini adalah bagian dari permainan. Lanjutnya. Sementara itu, Kevin juga memberikan apresiasi kepada dukungan yang diberikan supporter. Dia menilai ada sekitar 25.000 orang yang hadir langsung ke markas Australia. Mereka tidak berhenti untuk memberikan dukungan meski timnas tumbang di laga tersebut. Hal ini jadi pembuktian bahwa Indonesia memiliki supporter fanatik dan siap berada di belakang skuad Garuda. Sekali lagi, kami bermain tandang di Australia dan rasanya seperti bermain di kandang sendiri. Saya pikir stadionnya penuh dengan 25.000 orang Indonesia di Sydney. Banyak sekali dukungan dari orang Indonesia terutama di pertandingan kandang benar-benar level yang tinggi. Bagaimana orang-orang mendukung kami sebelum pertandingan, bagaimana mereka membuat spanduk dan segala sesuatu yang besar juga level yang berbeda. Tutupnya.